begitu dekat dengan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bisa ke markas mereka dengan santai. Mungkin jurnalis-jurnalis lain tidak bisa, saya bisa dekat dengan mereka. Saya bisa menonton mereka melatih pasukan. Tapi di suatu waktu, di lain waktu, saya bisa berdiskusi dengan Pendeta Damanik yang ketika itu dianggap sebagai salah satu tokoh kunci di kelompok Kristen yang masih bertikai dengan kelompok Islam di Poso. Ini saya menegaskan diri bahwa agama saya jurnalisme. Saya ingin memberitakan sesuatu dengan pendekatan saya. Nah, memang dalam situasi seperti ini, ketika kita dekat dengan kelompok satunya, kita akan dianggap oleh mata-mata oleh kelompok dua. Ketika kita dekat dengan kelompok dua, sudah pasti kita akan dianggap mata-mata oleh kelompok satu. Tetapi kita selalu menegaskan diri bahwa agama saya, agama kita ini jurnalisme. Yang kita beritakan adalah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Red Times ID. Senang sekali kita pada hari ini bisa kembali di acara Red Times Inspiring. Kali ini tema kita, seperti biasa kita menyajikan tema yang ringan dan dekat. Tema inspiratif kita dari seorang sosok ya. Bagi saya beliau adalah kakak, sahabat, guru juga, Bung Jafar Gebuah. Tema kita tema yang agak unik di tengah pembicaraan tentang pandemi. Kita sedang membahas bagaimana jurnalisme di arena konflik. Bagaimana menjadi jurnalis di arena konflik. Sebelumnya saya sapa. Assalamualaikum Kakak Jafar, Bung Jafar Gebuah. Waalaikumsalam Bung Rahmat Arsad. Ya, senang sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol di Times Inspiring dengan tema pembawa kabar dari arena konflik. Bagaimana pembawa kabar ini di daerah konflik? Sebelum saya lebih jauh diskusi atau menyampaikan topik pembicaraan kita secara ini tentang jurnalisme di arena konflik, Bung Jafar kelahiran 15 November 1974, betul ya? Ya, lahir di Parigi 15 November 1974. Bintang beliau adalah Scorpio. Orang dengan bintang Scorpio ini pasti menarik orang-orang yang punya Kristo dan beberapa orang. Termasuk Marilyn Monroe ya. Ya, para ilmuwan banyak sekali. Para tokoh-tokoh besar ini bintangnya Scorpio. Mereka pribadi yang produktif, bergerak cepat, walaupun ini. Nah, apa hubungannya nanti sebentar kita bahas, diskusi dengan beliau. Yang pertama, bisa diceritakan, Bung Jafar, kelahirannya di Tanah Parigi di 15 November 1974. Bagaimana kampung halaman dan awal kehidupan? Silakan, Bung Jafar. Ya, terima kasih Bung Rahmat Arsad. Parigi itu sampai sekarang adalah kota kecil yang selalu hidup dalam kenangan saya, selalu hidup di hati saya. Bahkan suatu waktu ketika saya ke Singapura dan saya menemukan buah ketapang atau orang menyebutnya di sini sebagai buah talise, saya yang langsung teringat pertama kali itu Parigi. Saya ingat dulu ketika saya kecil, lahir di sebuah kampung di Masigi, kemudian beranjak dewasa TK, SD sampai SMP di sana, di mana dulu terkenal dengan kapal Panggola. Kapal Panggola itu kira-kira seperti kapal penumpang sekarang ya. Kita anak-anak sekarang tidak lagi kenal apa itu kapal Panggola. Dulu di Parigi ada pelabuhan besar. Ini pelabuhan sebenarnya pertama kali dibangun oleh Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Belanda, dan kemudian ketika Indonesia merdeka, kemudian diambil alih oleh Kesabandaran Indonesia. Dulu ada Sabandar, ada dulu kantor Douane. Douane itu mengacu ke bea cukai sesuai bahasa Prancis ya, dan juga bahasa Belanda. Jadi orang kenal itu Douane. Kalau kantor Sabandar itu Douane, kantor Douane. Dia semacam pengelola pelabuhan. Dulu kita kerap ketika kecil selalu mendengar suara Panggola itu. Panggola itu trompet kapal yang ketika sudah berdiri, boom, itu lama. Itu radiusnya ya hampir kira-kira 3 sampai 5 kilometer masih terdengar ya. Kita bilang, ada kapal masuk, ada kapal ini. Melempar sau,
ada kapal yang berangkat. Itu ciri khas Parigi yang dari dulu sampai sekarang begitu terkenang. Jadi kota pelabuhan ya dari awal. Terakhir ya, kira-kira begitu, Bung Jafar, pendidikan sendiri agronomi, Fakultas Pertanian. Bagaimana ceritanya seorang sarjana Fakultas Pertanian akhirnya menjadi jurnalis? Ini menarik ini. Silakan Bung Jafar. Anomali, bahkan kalau orang melihat apa skripsi yang saya tuliskan jadi tambah aneh lagi. Saya menulis skripsi itu inventarisasi dan identifikasi hama lalat buah pada nangka dan buah mangga di Kota Palu dan Donggala. Ini bagaimana hubungan hama dan lalat buah ini sama jurnalis? Sementara juga menarik dengan konflik. Ya, silakan. Iya, tapi sesungguhnya saya belajar dari kecil menulis. Kesaksian guru, kenangan guru-guru saya ketika sekolah dasar, saya suka menulis waktu itu. Ketika dulu kan kita kalau menulis pada suatu hari, kalau kita disuruh mengarang pada suatu hari, saya bersama dengan kakek, nenek, dan ibu serta adik-adik saya berkunjung ke kebun. Nah, kira-kira begitu. Itu kemudian mungkin yang melatih saya, kemudian ketika masuk ke SMA, bikin majalah dinding, di SMP juga bikin majalah dinding, di SMA bikin majalah dinding. Kemudian ke pertanian di Tadulako, saya bikin newsletter bersama senior-senior, yang waktu itu dengan modal stensilan, modal fotokopi, dan kemudian berlanjut hingga kini. Saya sudah menghabiskan diri, saya harus menjadi jurnalis. Kira-kira menariknya di sini ini. Jadi perjalanan keseharian dekat dengan jurnalisme, walaupun pendidikannya pertanian, itu sarjana hama penyakit tanaman. Iya, hama tanaman. Nah, hobi Bung Jafar ini unik, blogging, web design, dan memasak, cooking. Bagaimana dengan cerita memasak ini? Ini aneh juga ini lagi. Ceritanya gimana? Anak tertua dari 3 bersaudara, semua adik-adik saya itu perempuan. Saya lah yang di dapur, yang sudah dewasa, melihat ibu saya, masakan ibu saya enak loh. Banyak masakan yang sampai sekarang terkenang. Almarhumah ibu saya itu memasak nangka, memasak bahkan buah durian mentah itu jadi sayur yang bisa dimakan oleh ibu saya. Bukan hanya dimakan begitu, tapi sayur mentah yang disantan itu khasnya. Saya belajar selalu dari ibu. Saya melihat bahkan ketika adik-adik saya mulai beranjak dewasa, mereka mulai remaja ya. Saya mengajar mereka bagaimana memasak rebung, bagaimana memasak jantung pisang, bagaimana memasak nangka. Sejak saat itu saya mencintai dunia masak-memasak ini. Sampai biasanya ada hubungannya tetap dengan pertanian tadi. Tetap berhubungan dengan dunia pertanian. Sama sekali tidak ada. Ini apa? Ya begitulah, karena saya hidup di sebuah rural area. Di waktu itu ketika ibu dan bapak saya ke Dolago, sebuah kampung di Kecamatan Parigi Selatan di Kabupaten Parigi Motong, dan mereka hidup di sana di sawah, mengerjakan sawah, mengolah sawah, berkebun. Itu yang kemudian juga membuat saya dekat juga dengan tradisi agraris ini. Tradisi memasak sendiri makanan di kebun. Ketika kita berkebun itu menjadi sebuah keharusan ketika orang berkebun yang memasak sendiri. Tidak mungkin lagi kita harus membawa ibu ke kebun atau ke sawah untuk memasak. Kira-kira begitu, akhirnya ini jadi sampai sekarang jadi kebiasaan saya. Oke. Kita sedikit flashback. Jadi di awal dari SD sudah terbiasa menjadi penulis. Kemudian sampai kuliah juga aktif di berbagai pers mahasiswa, mading, dan sebagainya. Bagaimana cerita pertama kali akhirnya menjadi jurnalis dari seorang sarjana pertanian tadi? Bisa diceritakan ke kita? Ya, saya sebenarnya menjadi jurnalis media umum itu pada semester 5 ya. Saya melihat bahwa pers kampus ini tidak mencukupi, wadahnya tidak cukup untuk saya. Ya, kita menulis, kita baca di sini, orang-orang kampus membaca, orang luar tidak membacanya. Saya semester 5 kemudian memutuskan untuk ketika itu bergabung dengan surat kabar mingguan Al-Khairat ya. Zaman perjuangan ketika itu masih pakai DOS, komputernya mengetik pakai DOS. Sekarang anak-anak tidak bisa lagi, karena kita harus memakai disket untuk program DOS, kemudian mengetik data di disket data. Saya bergabung dengan surat kabar mingguan Al-Khairat pada 97 ya, ketika saya sudah semester 5 dan mulai belajar pada senior-senior.
saya yang sekarang ada yang sudah almarhum, kemudian ada yang masih kemudian beralih profesi ke yang lain-lain. Oh, jadi titik awal startnya dari surat kabar Al-Herat ya. Ya. Oke. Terlibat di jurnalisme perang itu gimana Bung Jafar? Dari wartawan, penulis biasa di sebuah koran, akhirnya terlibat pada kegiatan meliput peristiwa konflik. Itu bagaimana ceritanya, Bung? Ya, ini persoalan karena ketika saya menjadi jurnalis 97 dia menjadi jurnalis, kemudian 98 Poso, kerusuhan sosial di Poso meletup. Ini mau tidak mau sebagai jurnalis muda, jurnalis baru, anak bawang, ya ini menjadi sebuah konsen baru. Wah, ini liputan Poso, mungkin menarik. Dulu kita belum ada mobil, karena ketika itu juga bahkan ketika panas-panasnya Poso, mobil tidak mau ke sana. Kita naik sepeda motor dari Palu, Parigi, Poso di tengah suasana yang membara itu. Dan mulai saat itu saya berpikir ini liputan yang bagus. Bagus dalam tanda kutip, ini liputan yang kalau kita menempatkan diri dengan posisi tepat, bukan sebagai bahan bakar konflik, tetapi mungkin mengeliminasi konflik, mengurangi konflik, atau memberikan tawaran atau solusi damai, ini saya pikir bagus. Sejak saat itulah saya kemudian, ini sebelum jurnalisme damai diperkenalkan, kita kemudian menulis. Dulu memang sebelum jurnalisme damai diperkenalkan, kita menulis ya secara emosional, terikat dengan, misalnya saya Muslim, ya terikat dengan bagaimana orang Poso kota yang Muslim berkelahi dengan saudaranya sendiri yang Kristen. Itu kemudian saya secara tidak sadar atau mungkin juga sadar ya menulis berpihak pada kelompok Muslim. Tapi kemudian setelah belajar dan terus belajar, saya kemudian berpikir bahwa menjadi jurnalis tidak cukup dengan emosi, tapi juga dengan ilmu. Kita bisa menjadi bahan bakar atau justru menjadi air yang memadamkan konflik. Oke, menarik sekali nih. Antara menjadi bahan bakar dan menjadi air. Kira-kira bekal apa untuk menjaga rasa emosional itu kan pasti muncul dari setiap orang, termasuk pada saat kita menulis, mengambil gambar, setiap angle itu keberpihakan itu tanpa sadar selalu muncul. Bagaimana kita melihat agar kita bisa lepas dari itu, Bung Jafar? Ada cerita-cerita inspiring dari daerah konflik ketika itu. Seorang ustadz, saya lupa namanya, tapi kalau tidak salah namanya Samrut Lakawa. Dia orang Dolo, orang Palu, yang ketika itu ditugaskan oleh Al-Herat mengajar di Napu. Dan saat itu dia bercerita bahwa rumah saya menjadi tempat penyelamatan saudara-saudara saya yang Kristen yang dikejar dari Poso atau merasa tidak aman di Poso. Saya kemudian melihat bahwa ini luar biasa, dan ini sebuah di Al-Herat ini tradisi yang memang sudah dipelihara sejak zaman Habib Idrus Al-Jufri, guru tua, bagaimana mempekerjakan guru-guru Kristen di sekolah agamanya. Ini kan sebuah hal yang sangat maju ketika itu, di zaman orang bahkan antara Muhammadiyah dan Al-Herat saja bertikai secara pandangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ustaz Samrut Lakawa itu kemudian menjadi, saya lupa apakah Samrut, apakah itu nama bapaknya, atau saya juga lupa, tapi dia kemudian ditugaskan di Manado. Sekarang dia di Manado, Sulawesi Utara. Dia memang tempat orang dipilih karena pengalaman empiriknya, bagaimana dia menyediakan rumahnya untuk tempat pengungsi Kristen, meskipun dia adalah guru agama, sekolah agama Al-Herat, sekolah Al-Herat ya. Itu menjadi semacam inspirasi buat saya. Ya, jurnalis harus begini, bahwa jurnalis menulis apapun tentang konflik dengan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan aku kamu, bukan pendekatan kau di sebelah sana dan saya di sebelah sini, bukan seperti itu, tapi menjadi dengan pendekatan kemanusiaan, bahwa ada banyak korban, ada banyak anak-anak yang kehilangan bapak, ada ibu-ibu yang perempuan yang kehilangan suami mereka dan anak-anak mereka. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan saya, dan menetapkan diri bahwa saya harus menjadi jurnalis
seperti ini, jurnalis yang menjadi air, bukan bahan bakar dalam konflik. Oke, menarik sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada begitu banyak contoh dari kisah Ustadz tadi ketika beliau kemudian memilih menjadi bagian dari penyelamat, melahirkan peace consensus. Nah, jurnalisme juga kita mengenal jurnalisme damai. Penerapannya itu seperti apa, Bung Jafar? Antara pengetahuan teoritis dan pengetahuan lapangan itu kan kadang-kadang berbeda. Ya. Ibarat orang main karate, kita hafal jurusnya, kita hafal katanya. Ketika ya menghadapi lawan, kita juga sedikit gugup dan mengalami kebingungan. Nah, pengalaman lapangan apa yang bisa dibagi ketika kita menghadapi konflik seperti itu? Suatu waktu saya begitu dekat dengan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bisa ke markas mereka dengan santai. Mungkin jurnalis-jurnalis lain tidak bisa, saya bisa dekat dengan mereka. Saya bisa menonton mereka melatih pasukan. Tapi di suatu waktu, di lain waktu, saya bisa berdiskusi dengan Pendeta Damanik yang ketika itu dianggap sebagai salah satu tokoh kunci di kelompok Kristen yang masih bertikai dengan kelompok Islam di Poso. Ini saya menegaskan diri bahwa agama saya jurnalisme. Saya ingin memberitakan sesuatu dengan pendekatan saya. Nah, memang dalam situasi seperti ini, ketika kita dekat dengan kelompok satunya, kita akan dianggap oleh mata-mata oleh kelompok dua. Ketika kita dekat dengan kelompok dua, sudah pasti kita akan dianggap mata-mata oleh kelompok satu. Tetapi kita selalu menegaskan diri bahwa agama saya, agama kita ini jurnalisme. Yang kita beritakan adalah fakta. Apa yang kalian katakan, si A katakan, apa yang si B katakan, dan apa yang terjadi di lapangan. Itu yang kemudian terus memandu saya dalam membuat liputan-liputan tentang Poso. Sehingga dalam situasi konflik itu, saya bisa menyeberang. Misalnya dari pesantren, kemudian besok-besoknya saya ke GKST di Tentena. Di Poso pesantren, kemudian itu dibangun melalui komunikasi penting dengan tokoh-tokohnya. Jadi memang penting buat kita adalah menyimpan kontak dan membangun kontak, membangun relasi positif dengan leader dari kelompok-kelompok bertikai ini. Sehingga kita akan bisa diterima oleh dua belah pihak. Saya pikir intinya membangun komunikasi kepada semua pihak yang berkonflik tanpa menyekat diri ya, tanpa membatasi diri dan selalu bersikap agama saya adalah jurnalisme. Itu menarik sekali dari Bung Jafar. Ini inspirasi besar bahwa agama saya jurnalisme. Selanjutnya Bung Jafar, Anda sering melihat kontak langsung. Saya menonton beberapa liputan-liputan yang Bung Jafar kontribusikan ke salah satu stasiun televisi. Nah, yang menarik itu Anda melihat langsung situasi konflik, peperangan, bahkan mungkin kontak senjata. Bung Jafar sering melihat itu. Bagaimana perasaan ketika menghadapi konflik, apalagi kontak bersenjata? Sementara para jurnalis hari ini banyak ya, tidak semuanya ya, banyak jurnalis yang masih takut panas. Sementara Anda menghadapi desing senjata, menghadapi konflik militer sesungguhnya. Tapi hari ini beberapa jurnalis malah panas saja takut, kemudian malas untuk turun liputan, untuk mencari narasumber, bertemu langsung. Bagaimana melihat fenomena itu, Bu Pak? Nah, itu memang menjadi persoalan. Biasanya dalam diskusi-diskusi kami soal jurnalis kekinian, jurnalis milenial ini, kita biasa menyebutnya sebagai jurnalis kata-kata. Kata ini, kata pejabat ini, kata pejabat itu, sehingga mereka kadang lupa bahwa turun langsung di lapangan, melihat langsung di lapangan, datang on the spot, on the fire, itu penting membangun passion mereka, membangun gairah mereka sebagai jurnalis. Tak hanya mengandalkan kata-kata. Apalagi dalam liputan konflik ini berbahaya bila kita hanya mengandalkan satu sumber, misalnya polisi, militer, atau salah satu kelompok bertikai. Nah, itu sudah pasti. Liputan kita akan menjadi liputan yang sangat bias, karena kita hanya menggunakan satu narasumber, utama meskipun dari etika itu kredibel. Polisi kredibel, militer kredibel, pejabat kredibel. Tetapi bila kita tidak sampai ke on the spot, on the fire, kita akan susah
melahirkan sebuah karya jurnalisme yang komprehensif, yang bisa menjadi rujukan orang lain pula, jurnalis lain untuk menulis soal itu. Kira-kira itu seperti itu. Nah, memang saya lihat, kemudian juga data. Kita ketika turun, bukan hanya persoalan si A mengatakan ini, si B mengatakan itu, tetapi data. Data penting yang harus kita kumpulkan ketika meliput konflik adalah berapa jumlah populasi. Seberapa luas wilayah ini. Siapa saja tokoh-tokoh penting dalam bagian-bagian kelompok bertikai itu. Ini penting kita kumpulkan. Informasi tentang mereka, tentang itu akan menjadi berguna ketika kita ingin menulis sebuah laporan yang bernas, yang komprehensif. Bukan hanya laporan talking news. Menurut kepala kepolisian, menurut komandan Korem, itu kita akan hanya akan melahirkan jurnalisme yang dangkal, sebuah laporan reportase yang dangkal. Kemampuan riset kemampuan riset terhadap kondisi riset lapangan. Dulu kan kita kalau riset kan harus ke perpustakaan. Susah kita dulu. Harus kita cari datanya. Ini kenapa Poso bertikai? Siapa Cruich? Siapa Adriani? Bagaimana dia meneliti di Poso? Bagaimana dia membangun peradaban baru di Poso? Itu kan penting. Dulu kita ke perpustakaan, sekarang kita tinggal buka google.com, semuanya tersedia dengan jelas. Bahkan plagiasi dimulai dari Google ini. Beberapa liputan Bung Java itu tentang kisah teroris yang terakhir, beberapa tahun terakhir. Iya, yang ingin mungkin saya dapatkan informasi dari Bung Java, ya bayangan tentang terorisme itu, kehidupan potret mereka dari dekat seperti apa ini? Mereka yang dituduh teroris ya, kalaupun kita bicara tentang lebih menuju objektivisme, kira-kira gambaran kehidupan mereka apakah semenyeramkan yang kita saksikan? Atau ada hal-hal lain di luar peristiwa-peristiwa menyeramkan tentang kisah hidup mereka? Misalnya Santoso, Anda pernah meliput, saya lihat di YouTube-nya tentang Santoso. Bagaimana sih sebenarnya potret kehidupan mereka? Silakan Bung Jafar. Ya, sebelum deklarasi Malino 2001 ya, ketika para tokoh-tokoh Poso bertemu, tokoh-tokoh penting Poso bertemu di Malino, di Sulawesi Selatan, saya menemani sejumlah wartawan televisi, jurnalis televisi dari Inside TV News London. Mereka ke Poso, ketika itu Poso sudah dikuasai oleh Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah, pimpinan mendiang Ja'far Umar Talib. Nah, suatu waktu saya datang ke salah satu masjid yang menjadi sebab muasalnya konflik Poso yang berjilid-jilid itu. Di Masjid Baitur Rahman bila tak salah, mohon dikoreksi bila salah, kemudian di Sayo ketika Ahmad Ridwan diparangi tangannya oleh Roy Runtu Bisalemba. Saya datang ke masjid itu dan pada 2001 ya, sekitar 2001 sebelum Malino. Kemudian kita tiba-tiba didatangi oleh satu trek Laskar. Mereka mengusir kita dari lingkungan itu karena mereka menyebut kita kafir. Ini dari mana? Dari Inggris. Ini kafir. Tidak boleh berada di wilayah Poso. Ini menarik sebenarnya. Tetapi itu kegarangan yang saya dapat ya. Ketika mereka tampil, bahkan ada yang menenteng senjata ketika itu. Keluar dari tanah Poso. Kaum kafir keluar dari tanah Poso. Tetapi suatu waktu saya bersahabat dengan Abu Hanifah. Saya bersahabat dengan Abu Malik. Ini anak-anak muda lulusan perguruan tinggi ternama di Jawa, tetapi mereka ada yang menjadi ahli teknik, ada yang teknik elektro, ada yang menjadi ahli pembuat senjata rakitan. Dan mereka bergabung di Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini anak-anak baik yang berkomunikasi dengan santai. Tetapi karena panggilan, karena keterikatan emosional, spiritual dengan orang-orang di Poso, Muslim Poso, mereka kemudian turun. Tetapi di luar itu mereka sesungguhnya seperti kita, anak-anak muda yang punya masa depan, anak-anak muda yang
juga seperti kita punya mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Tetapi kemudian mereka melibatkan diri dalam konflik itu. Bahkan suatu waktu ada kesaksian seorang tentara. Wah, gila mereka. Kita nembaknya tiarap, mereka berdiri. Ini karena ya semacam itu gairah spiritual mereka, apalagi dengan doktrin-doktrin yang mungkin saja sudah terlalu mengakar di benak mereka, di pikiran mereka, bahwa mati dalam peperangan membela saudara sesama itu adalah syahid. Tetapi di luar itu mereka sebenarnya orang-orang, anak-anak muda yang punya harapan, punya cita-cita. Dulunya kuliah di tempat bagus, sekolah, kemudian berorganisasi, tapi kemudian mereka memilih jalan lain daripada itu. Jadi seperti itu sebenarnya saya melihat kelompok-kelompok itu. Kenapa itu? Saya selalu yakin ketika ada pejabat militer yang bilang bahwa ayo, bagaimana mereka kita ajak turun, mereka menyerah, diadili, suatu waktu kembali ke keluarga, itu saya pikir lebih bagus daripada mereka ditembak di jalan ketika berpapasan dengan pasukan yang tengah patroli. Saya selalu mendukung upaya bagaimana mereka menyerah, kemudian diproses hukum, dan kemudian kembali kepada keluarga setelah menjalani hukuman. Jadi pada dasarnya mereka tidak ada perbedaan ya dengan orang pada umumnya, bahkan dalam tingkat tertentu berprestasi. Cuman karena doktrin yang membentuk mereka sampai terlibat pada kegiatan terorisme. Ya. Potret keluarga seperti apa? Kalau di lokasi-lokasi. Umi Wardah, ya, istri Santoso. Saat Santoso masih dikejar, saya bertemu di rumahnya, datang ke rumahnya meskipun di bawah tekanan dari kelompok pengawalnya, simpatisan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Kalora ketika itu. Ya, mereka di luar teriak Allah Akbar. Kita juga takut sebagai manusia biasa, ya takutlah nanti kita diapa-apain. Ya. Bisa jadi sandra kelompok ini, anak-anak muda ini. Tapi saya berpikir saya harus bertemu dengan Umi Wardah ini, istri Santoso, untuk mendapatkan perspektifnya tentang apa yang dilakukan oleh suaminya. Sampai saya mengquote salah satu kutipannya, ya sebagai istri saya rindu, saya mau Mas Santoso pulang, kembali ke rumah, karena dia suka memasakkan anak-anak, dia suka memasak kepiting untuk anak-anak. Ini kan menarik, sangat menarik buat saya. Ternyata Santoso sama juga dengan Bung Jafar, suka memasak. Masak kepiting. Kesaksian dari istrinya. Ya. Terus di dalam konflik itu kan selalu ada dua atau tiga pihak yang terlibat. Pertama, dua pihak yang berkonflik, ada aparat keamanan, kemudian ada media sendiri. Pengalaman Bung Jafar sendiri sebagai jurnalis, bagaimana kita menjaga relasi di empat itu supaya kita kesan berpihak tadi tidak nampak, atau kita bisa mengedepankan agama saya adalah jurnalisme. Ya. Memang ini gampang-gampang susah ya. Bagaimana kita terus memposisikan diri. Kita bisa hari Senin kita berkomunikasi dengan pihak A, hari Selasa kita berkomunikasi dengan pihak B, hari Rabu kita dengan pihak C, hari Kamis kita dengan pihak D. Ini saya pikir tergantung bagaimana kita membawa diri. Kuncinya itu polite ya, kesopanan kita, kemudian attitude kita. Kita selalu menegaskan diri, saya jurnalis, saya punya kepentingan, saya punya kepentingan pada konflik ini karena saya jurnalis. Saya melaporkan sesuatu dari sini dan saya harus tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak itu untuk mendapatkan perspektif mereka tentang konflik. Tentu akan menguatkan bagaimana, apakah A dan B akan bertentangan pendapatnya, itu lain soal. Yang jelas kita melakukan komunikasi dengan mereka, melakukan konfirmasi dengan mereka, mewawancara mereka, tapi juga kita tak hanya mewawancara mereka, tapi kita ada di lapangan melihat visi sebenarnya. Saya kira ini terbangun terus dari dulu. Saya ketika ke Poso, misalnya di Polres, zaman Pak Rudi Gajah ya, mantan Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda Sulteng, kalau kita misalnya, Par, apa kabar? Baik, Bang, udah makan?
belum. Ayo makan, nanti pakai namaku aja di warung Polres itu. Itu sederhana. Gambaran itu. Suatu waktu saya datang ke misalnya ke Kodim. Saya menginap di rumah dinas Pasi Intel Kodim. Ketika ada kawan saya waktu itu namanya Kang Jalal, sekarang dia di Jakarta, dia di Garnisun DKI, dia Intel sampai sekarang, dan saya menginap di rumahnya dengan kendaraannya kemana-mana. Ini hubungannya yang terus dibina dengan baik. Dulu ada kebiasaan saya ketika ke lapangan membawa koran-koran dari Palu. Ya. Ada beberapa ketika itu poso belum seperti sekarang, pos masih banyak. Kita biasa ini bawa koran, bawa majalah, waktu itu Tempo dan segala macamnya dibawa. Bahkan pernah membawa makanan ya, pernah membawa makanan di pos-pos paling jauh dari kota ketika itu. Membawa aqua, membawa biskuit, itu adalah bagian dari cara saya dan beberapa kawan yang ada ketika itu untuk membangun komunikasi yang baik. Saya pikir kalau kita berempati pada orang, orang itu akan menunjukkan empati yang sama pada kita. Kemampuan berempati. Jadi jurnalis di arena perang itu harus punya kemampuan berempati. Ya. Tuh, jadi menarik sekali tadi pelajaran. Banyak inspirasi kita dapat dari Bung Jafar ini. Pertama, penekanan bahwa kita harus tetap berada pada garis objektivisme yang beliau sebut dengan agama saya adalah jurnalisme. Yang kedua, membangun komunikasi kontak yang efektif terhadap seluruh komponen yang berkonflik ataupun sumber-sumber yang bisa menjadi narasumber kita. Yang ketiga, menghindari jangan sampai kita terlibat pada hanya one opinion atau satu single opini saja tanpa melihat secara komprehensif. Yang keempat, kemampuan empati. Kita cukupkan 5, apalagi Bung Jafar yang bisa jadi pelajaran besar bagi para jurnalis kita ketika mereka sedang meliput atau bertugas di arena konflik. Ya, menjadi jurnalis di area konflik itu seperti sama dengan kita ingin minum teh. Kita kebiasaan common ini ya, kebiasaan kita adalah meminum teh yang masih hangat-hangatnya. Kita suka dengan teh hangat. Kita justru tidak akan memilih teh dingin. Jadi ketika meliput kita akan berpikir mana yang kita mau sajikan. Teh panas atau teh dingin, atau kita nikmati teh panas atau teh dingin, itu yang kita pilih. Jadi seperti minum teh panas berarti kita memberitakan seketika, akurasinya belakangan. Kita akan menempelkan mengupdate-nya di running news yang kedua, bahwa ada terjadi 10 ustadz ditembak, besoknya 10 pendeta ditembak. Nah itu kan kita masih memilih panas. Nah persoalannya, kalau kita terus-menerus seperti itu, kita tidak akan punya nilai apa-apa. Laporan jurnalisme kita akan ditinggalkan, tidak akan pernah menjadi referensi buat jurnalis berikutnya di kemudian hari. Jadi kita memilih teh panas atau teh dingin ini. Yes. Ya mungkin teh dingin tidak enak lagi. Siapa sih mau minum teh dingin? Tapi dalam situasi tertentu, ya kita harus memilih menikmati teh dingin itu. Kita konfirmasi, kita banding komparasi pernyataannya, kita cari data di lapangan lain, kita wawancara warga masyarakat yang sama sekali tidak mau terlibat dalam konflik. Ya meskipun dingin, ketika kita sajikan di media, seperti teh dingin yang kita sajikan di meja mungkin untuk sahabat kita tadi, mungkin tidak enak, tidak terlalu enak. Tetapi tidak semua orang menganggap teh dingin. Kalau saya minum kopi, Pak Jafar, saya minum kopi ide, kan teh dingin ya. Silakan. Mungkin Bung Jafar ditunggu di sini, saya ngopi di kopi. Saya akan ke sana. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Jadi harus tetap menjaga antara teh panas dan teh dingin. Teh panas itu kita kadang-kadang larut pada liputan ya, untuk kecepatan, tapi teh dingin itu jauh lebih baik dibandingkan teh panas. Iya, katanya orang diabetes itu mestinya minum teh dingin. Teh panas. Kira-kira begitu. Menarik sekali. Terakhir Bung Jafar, apa pesan bagi para jurnalis kita dalam utamanya mereka yang berada pada daerah konflik?
baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau Anda kan tadi ya lebih karena positioning yang tidak bisa lari, tidak bisa keluar dari peristiwa itu, akhirnya terlibat pada jurnalisme, kegiatan jurnalisme meliput berbagai kegiatan peristiwa konflik. Kalau kira-kira bagi para jurnalis kita, utamanya jurnalisme milenial tadi, supaya mereka apa yang harus di-share, dibagi ke banyak. Ya, jurnalis yang datang dari luar daerah ke daerah misalnya, dulu selalu menjadi masalah. Jurnalis dari luar Poso, dari luar Sulawesi Tengah datang ke Poso, meliput, wah, ambil gambar, wawancara, tayang. Yang susah kita di daerah. Kenapa? Karena parsial mereka. Ini kenapa parsial? Karena risetnya lemah. Jurnalis ini seperti peneliti padahal. Riset. Betul. Berapa babakan konflik? Apa fase-fase konflik? Kenapa itu berkonflik? Termasuk kenapa kemarin saya kemudian menulis kenapa ada DPO. Ya. Mereka harus tahu, jurnalis-jurnalis sekarang harus tahu kenapa ada DPO terorisme di Poso. Ya. Bermula dari Tanah Runtuh 2007 itu. Bung Rahmat Arsad bisa menemukan itu di beberapa website saya. Tulisan beliau. Bagaimana bicara DPO Poso. Sehingga orang mengerti, mereka tidak parsial menggambarkan Poso. Ya. Sehingga mereka juga memasukkan empati dalam tulisan mereka, bukan hanya passion perang itu, bukan passion yang berdarah-darah dan panas itu. Itu riset, itu paling penting, utamanya buat jurnalis yang yang datang dari luar Sulawesi Tengah atau luar Sulawesi, sehingga mereka nantinya akan melahirkan laporan komprehensif yang bisa menjadi rujukan jurnalis lain. Buat jurnalis muda, yang paling penting adalah riset. Sekarang sangat mudah riset, tapi hati-hati, jangan terjebak plagiasi. Selalu mencantumkan sumber dalam riset tulisan orang lain yang sudah dimuat. Itu kalau mau belajar pada Tirto ID misalnya, mereka sangat ketat pada soal menyebutkan sumber untuk tulisan-tulisan mereka. Saya pikir kita tadi banyak berpromosi website lain ya, tapi Read Times ini saya jadi pembaca setia karena sungguh menarik. Pilihan judulnya, pilihan isunya, orang saya lain juga membaca setia ini dengan teman-teman. Teman-teman ke Read Times selalu membaca tulisan-tulisan Bung Jafar di jafargebua.com atau .id ya? jafarbuaisme.com. Ya. jafargebuaisme.com itu liputan-liputan menarik yang Anda tidak akan dapatkan di media biasa, ada di situ. Beliau juga menulis akhir karya beliau. Ya. Read Times menurut saya punya filosofis lebih baik menyajikan teh dingin untuk para sahabat yang datang ke rumah kita. Menarik sekali teh dingin, tetapi lebih kita nikmati pelan-pelan, sehingga membaca Read Times itu ya seperti membaca hal-hal sederhana, meskipun yang ditulis adalah soal pelik, menulis soal keuangan, tapi dengan pendekatan Read Times yang mewawancarai banyak pihak. Misalnya soal kemarin saya sempat baca soal fintech finance technology itu, soal pinjaman online. Kalau membacanya di kontan misalnya, pusing kita karena kita disajikan data-data. Tapi Read Times memulainya dengan seorang ibu petani yang meminjam. Ini kan menarik. Ini seperti menyajikan kopi atau teh dingin kepada sahabat. Ya, marilah kita nikmati, syukuri apa yang ada. Salah satu inspirasi besar dari diskusi kita siang ini adalah jurnalisme teh dingin. Ini bisa menjadi quote bagi kita semua, bagaimana menghadirkan jurnalisme teh dingin. Sekaligus kopi dingin juga lebih asik dinikmati pada dibandingkan kopi panas ya, karena butuh kopi itu membersihkan dirinya dulu. Oke, Bung Jafar, menarik sekali, banyak inspirasi, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari beliau pada siang hari ini, pada sore hari ini. Teman-teman bisa terus menonton di Read Times Inspiring. Hari ini kita dapat tamu yang istimewa, Bung Jafar Gebua. Pesan terakhir, Bung? Ya. Untuk jurnalisme kita atau untuk masyarakat yang berada di arena konflik, apa yang bisa dibagi terakhir? Saya pikir kemarin ketika saya ke Poso terakhir ini, sekitar kira 2 minggu lalu, ada pesan dari pegiat literasi di sana. Ya. Dia bilang, jangan lagi media membunuh warga Poso berkali-kali. Kami sudah dibunuh oleh konflik,
karena pemberitaan di media, kemudian kami dibunuh lagi dengan kejadian gempa bumi kemarin, dan sekarang kami dibunuh lagi dengan pandemi. Sampai harus berapa kali lagi media membunuh kami. Kami ingin pemberitaan poso yang damai. Kira-kira begitu. Karena terima kasih Bung Jafar. Jangan lagi media menjadi bagian dari konflik atau pembunuh itu sendiri. Ya. Oke sahabat Red Times ID, sampai ketemu minggu depan dan tetap bersama Red Times ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.